Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik juga ternyata ya. Pendeta Sipat Supit ya sambangi kediaman Anies Baswedan. Bahas apa? Ini membuktikan bahwa Anies Baswedan yang selama ini dituduh sebagai intoleransi begitu, ternyata ya gagal begitu ya. Para buzzer mencoba menggagalkan Anies dengan narasi-narasi politik identitas, dengan narasi-narasi intoleran. Tapi nyatanya pada hakikatnya sekarang terbukti bahwa selama ini Anies Baswedan tidak pernah terbukti begitu ya. Pendeta Sipat ya Supit mesambangi kediaman Anies Baswedan. Bahas apa? Ya realitasnya banyak begitu. Kalau ingin butuh data silahkan cek aja. Bahkan Gubernur Anies Baswedan waktu itu menjabat ya membangun gereja, terus kemudian bagaimana dengan konsep Anies Baswedan dengan sosialisasi dengan sosialnya dengan non muslim dan sebagainya begitu. Itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Yang sekarang dituduhkan politik identitas, intoleran dan sebagainya, gubernur tidak becus, gagal dan sebagainya. Ya, pada hakikatnya sudah data yang membuktikan itu bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Membangun DKI Jakarta, wah infrastrukturnya luar biasa begitu ya. Ya, pada hakikatnya orang-orang di luar sana para buzzer dan cebong kepanasan begitu. Kenapa kalau Anies Baswedan tidak bisa bekerja kok dihujat terus? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pertemuan pendeta Sipat Supit ya dan teman dengan Anies dengan teman-teman dengan Anies Baswedan telah membantah fitnah kejam bahwa Anies Baswedan amalkan politik identitas. Radikal disebut, mana ada pendeta yang sambangi kediaman Anies kalau Anies amalkan politik identitas radikal. Betul sekali begitu ya, banyak pro dan kontra di sini ya. Terserahlah ngomong apa, emang gue pikir gue jelas Presiden Indonesia itu orang Indonesia asli bukan keturunan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting ya. Ya mungkin ya dia tidak merasakan apa yang Anda rasakan hari ini begitu ya, pada rezim hari ini ya. Terserah begitu kan. Inilah politik apa? Inilah demokrasi kita begitu. Bapak politik atas agama banyak begitu kan. Sudah nggak usah sebut-sebut pendeta atau kiai yang dukung Anies. Yang pasti orang-orang rasional, cinta kejujuran dan keberanian dan keadilan serta ingin berubah kehidupan yang lebih baik. Berharap Anies Baswedan di 2024. Haha, sangat luar biasa ya. Kritikan-kritikan ada pro dan kontra, tetapi melihat perkembangannya hari ini, ya Anies Baswedan tidak pernah terbukti dengan adanya seperti itu begitu ya. Betul, Pak Anies Baswedan lebih toleran dari kelompok yang ngaku paling toleran. Betul ya. Udah jelas seperti gelar mentereng beberapa politik identitas harusnya bangga mus, ini banyak sekali. Amplop sudah masuk, kira-kira gitu ya. Wah, ada yang muncul spekulasi begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang dituduhkan selama ini menurut saya pribadi tidak pernah terbukti sama sekali begitu ya. Bahasa Jawane Pak Profesor Iki Orak Kajen ya. Pendeta mata sipit enggak jelas ya, lihat fakta dan kebenarannya. Bisa-bisa tahun politik pencitraan Anies memang tak seradikal pendukungnya, tapi siapa yang jamin kalau Anies jadi? Harus bawa pendukung Anies tak akan berbuat radikal ya pada yang berbeda dengan mereka. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi menarik kalau kita diskusi begitu ya ini. Apakah itu ukuran politik identitas? Lihat aja rekam jejak digital nggak pernah hilang. Sadarlah, nggak bisa kalian menutupi atau bangkai ini. Ada pro dan kontra begitu. Kenapa banyak yang selalu Anies Baswedan yang disalahkan? Karena bagi orang-orang mereka ketidakmampuan mengelola ya pikiran-pikiran dan edukasi mereka begitu. Artinya ya karena mungkin di satu sisi ya kalah dengan prestasi yang luar biasa. Akhirnya mau tidak mau para buzzer dan cebong ya seperti itu begitu kan, disebut Johanis dan sebagainya begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, pendeta Sipat Supit sambangi kediaman Anies Baswedan ya. Bahas apa? Ini dikutip dari KBA News ya. Ketua Umum Lembaga Paskah Nasional Pendeta Sipat Supit menyambangi rumah bakal calon presiden ya Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus Dalam 2, Cilandak, Jakarta Selatan. Pendeta Supit mengatakan pertemuan itu merupakan silaturahmi sekaligus mengantarkan tokoh masyarakat dari Papua Barat ya, Papua Tengah dan Papua Selatan untuk berdiskusi dengan Anies terkait permasalahan yang ada di bumi Cendrawasih itu.
Bahkan mereka rindu dan untuk berkonsultasi dengan Pak Anies terkait dengan pelayanan kepada bangsa ya ke depan ya, kata Pendeta Supit kepada KBRI saat ditemui Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Maret 2023. Artinya ya, orang sudah ketar-ketir begitu kan, relawan lawan-lawan Anies Baswedan, lalu kemudian para cebong dan basar sudah ketar-ketir begitu. Sampai Anies Baswedan didatangi seorang pendeta begitu kan ya. Bahkan pertemuan yang berlangsung selama 1 jam ini, kata dia, suasananya begitu kekurangan ya, kekeluargaan ya. Bahkan mereka duduk ya lesehan sembari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mendengarkan langsung permasalahan di Papua. Nilai plusnya jadi lebih akrab karena kita sama-sama duduk lesehan dan mereka lebih banyak mengemukan isi hati, keinginan dan harapan-harapan ke depan. Tentu kami ya dari pertemuan tersebut, lanjut, tokoh masyarakat dari Papua ini menginginkan Papua akan mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Dia meyakini Anies mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua. Bahkan kita tahu sendiri bahwa Papua ya cukup kompleks ya permasalahan. Itulah yang teman-teman Papua berharap supaya nanti ketika Pak Anies diberi anugerah oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini bisa memberi solusi sesuai dengan kondisi dan keadaan karakteristik di Papua, ujarnya. Bahkan kendati demikian, lanjut dia, di dalam pertemuan tersebut Anies tidak menjanjikan apa-apa. Jebolan UGM ini menampung dahulu semua aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Papua tersebut. Lebih lanjut ya, Anies juga menyampaikan pesan agar tidak putus asa dalam memperjuangkan perubahan di tanah Papua, serta bersama-sama mencari solusi agar Papua lebih baik lagi. Bahkan semua sukacita ya teman-teman di Papua ini merasa didengarkan, dan tentu kita saling mendoakan agar diberi kesehatan dan kekuatan dalam perjuangan ke depan. Demikian Pendeta Sipat Supit ini. Artinya kalau Anies Baswedan sudah didatangi dengan putra Papua terbaik begitu, bayangkan begitu kan, ini sangat luar biasa sekali begitu, menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya benar-benar didengarkan begitu kan, berbeda dengan orang-orang di luar sana ya, para cebongnya dan buzzer yang kemudian memberikan narasi-narasi yang tidak baik kepada Anies Baswedan begitu. Inilah non-muslim kita begitu. Toleransi Anies Baswedan sangat tinggi, luar biasa begitu kan. Ya, politik identitas yang ditujukan kepada Anies Baswedan ternyata terbantahkan sekarang ini gitu. Kira-kira seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya begini ya, Anies Baswedan itu memimpin DKI Jakarta sudah sukses begitu ya, dibandingkan dengan Pak Ganjar 2 periode. Kira-kira seperti itu begitu. Ya, artinya terkait non-muslim ya sama baik non-muslim atau muslim itu tidak ada bedanya, disamaratakan semua begitu. Maka kata-kata Anies Baswedan tidak menyebutkan mayoritas dan minoritas begitu kan, malah menyebutkan inilah rakyat Indonesia, anak bangsa begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ini luar biasa begitu kan, mengedukasi orang dengan cara-cara seperti itu begitu. Belum ada pemimpin saat ini ya, pertama berangkat dari seorang rakyat begitu kan, dari rakyat ya, dari rakyat untuk rakyat begitu. Rata-rata kebanyakan banyak berangkat dari gubernur, menteri dan sebagainya. Pak Prabowo kan berangkat dari menteri begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Maksudnya masih memimpin menteri terus kemudian yang lain begitu kan. Anies Baswedan sudah menjadi orang biasa sekarang begitu. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pemikiran kita bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu ya. Walaupun di luar sana banyak pro dan kontra begitu ya. Tetapi wajar, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.